Ya, saudara Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia, dan seperti biasa Sapa Jateng pastinya akan mengangkat tema-tema yang menjadi sorotan publik. Dan kali ini yang dinanti-nanti oleh publik adalah kesiapan Provinsi Jawa Tengah dalam menyambut arus mudik dan Lebaran 2025. Untuk membahas tema kita kali ini tentu adalah orang nomor satu yang akan menjawab semua pertanyaan terkait dengan tema kita kali ini. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi. Apa kabar nih Bapak? Baik. Alhamdulillah, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya Bapak ya, terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah 2025-2030 nanti. Ya, Bapak, ini terkait Lebaran, jelang Lebaran ini kan biasanya hawa-hawanya ini pertengahan Ramadan sudah ini ya Pak ya, arus mudik ya. Kesiapan Jawa Tengah sendiri dalam menyambut arus mudik ini bagaimana? Terima kasih Mbak. Pemirsa Kompas TV, memang Jawa Tengah adalah daerah yang paling seksi dan cantik untuk dikunjungi mudik. Di mana kita itu sentral daripada kegiatan masyarakat. DKI Jawa Barat nyebrang lewat Jawa Tengah, Surabaya nyebrang balik lewat Jawa Tengah. Sehingga mau tidak mau Jawa Tengah harus mempunyai kontribusi terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu mudik. Karena dalam mudik itu tidak hanya mementingkan dalam bagaimana kita melakukan kegiatan terkait dengan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, tapi di situ ada bergeraknya manusia dan barang. Iya. Nah, ini yang kita siapkan. Yang pertama yang kita siapkan, jalur yang kita siapkan adalah, saya tidak mau infrastruktur jalan, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional belum siap. Satu, jalan nasional, yaitu Trans Tol dari mulai Panjakan sampai di Sragen sudah 100% clear. Kemudian jalan provinsi itu hampir 99% nilainya mantap ya. Kemudian kabupaten itu 79, bisa kita kejar, masih punya tenggang waktu. Kemudian para pemirsa sekalian, kita tidak bisa beberapa alternatif yang harus kita siapkan. Jadi nasional itu adalah tol itu sendiri, kemudian jalur Pantura dari mulai Brebes sampai dengan Rembang. Ada jalur tengah juga, jalur tengah juga ada. Dari mulai Penjagaan, kemudian Banyumas, kemudian tembus Purworejo, kemudian Wonosobo, Temanggung, bisa langsung ke daerah Magelang, termasuk jalur selatan Dendles. Jadi rekan-rekan para pemudik pemirsa bisa mengambil jalur pilihan mana yang kita siapkan. Prinsipnya semuanya itu, udah ada semua ya Pak ya. Jadi jalur utara, jalur tengah, jalur selatan, tol trans juga sudah semuanya ready. Dan infrastruktur ini juga sudah mulai ini semua ya Bapak ya. Jalan-jalan yang berlubang seperti itu. Kita punya target ya. Jadi PO kita koordinasi dengan PUPR juga, dengan Pak Menteri tentang kesiapan jalan nasional. Kemudian dari kita sendiri kita kasih batas waktu minimal 15 hari, H-15 hari sudah siap. Nah, H-15 hari, dan ini kan sudah masuk Ramadan hari ke-16 ya Pak, 17 hari ini berarti alhamdulillah sudah ada ada ininya ya Pak, hilalnya udah bagus nih. Ya. Jadi kesiapan sudah dilakukan, termasuk dengan angkutan-angkutan juga ya Bapak ya? Ya, jadi khusus angkutan, kita sudah punya SKP ya, antara Perhubungan, kemudian Polri, dalam ini Mabes Polri atau Korlantas, kemudian dengan Jasa Marga. Di mana untuk Sumbu 3 itu kita berlakukan jadi hampir 20 hari. Ini yang harus kita sadari bagi para pengusaha untuk betul-betul mematuhi ini. Kecuali bahan pokok ya. Sembako. Karena arus mudik di wilayah kita itu hampir 5.000 per jam. Sedangkan jumlah penduduk yang kita estimasi atau masyarakat itu 14 atau 17 juta masuk wilayah Jawa Tengah. Kendaraan 1,8 juta nanti masuk wilayah kita. Sentralnya di sini, Jawa Tengah. Luar biasa ya Pak. Sehingga untuk Sumbu 3 dengan SKP 3 lintas kementerian ini diharapkan akan mengurangi dampak daripada travel spot maupun black spot di tempat kita. Nanti kira-kira kalau misalkan ada, semoga tidak terjadi kepadatan yang menumpuk ya Pak ya, apakah nanti juga ada semacam pengalihan jalur untuk rekayasa seperti itu? Ada, jadi begini, one way nasional akan diberlakukan oleh Korlantas dengan Kementerian Perhubungan dari mulai Jakarta sampai ke tempat kita Kali Kangkung. Itu nasional, Kali Kangkung, Kali nasional.
Apabila ini kepadatan masih dirasa masih panjang, maka pemerintah kota, dalam hal ini Mapolda atau yang lain, akan boleh memperpanjang sampai ke Bawen. Nah, ini untuk mengatasi apabila terjadi adanya kemacetan di jalan nasional. Implikasinya adalah maka jalur yang arteri akan terjadi kredit, sehingga pagi nanti kita akan mengadukan rapat lintas sektoral bagaimana mensiasati agar aglomerasi di wilayah Solo Raya, Semarang Raya, kemudian Pekalongan Kota yang nanti apabila pemberlakuan one way maka akan terjadi kredit, sehingga kita harus rapat antar kabupaten kota untuk memberikan pelayanan agar secara aglomerasi tetap terjadi kelancaran arus. Jadi sudah persiapannya sudah dilakukan semua nih, termasuk kalau misalkan nanti ada kepadatan arus lalu lintasnya seperti ini sudah sudah ada semua ya Pak ya. Berarti nanti kalau misalkan biasanya jalur mudik kan ada posko-posko. Apakah Jawa Tengah juga menyediakan posko-posko khusus? Posko kita pemerintah provinsi sudah menyiapkan, terhitung mulai tanggal 24 sudah terpasang. Jadi sudah terpasang, kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait kita, kesehatan, DLAJ, kemudian semua unsur kita libatkan, termasuk kita kerjasama dengan Polri ya, dalam hal ini Polda. Cuman yang saya tekankan di sini adalah untuk posko yang sifatnya statis, yaitu rest area. Jadi kita punya jalan tol itu kan rest area kita itu kalau jalur mudik itu jumlahnya 12, jalur balik pun 12. Dan biasanya masyarakat kita itu mudiknya itu nongkrongnya di rest area sehingga terjadi adanya bottleneck. Makanya kita akan bikin posko juga khususnya Pemprov dan Pemda di jajaran yang ada rest area, kita nanti akan menjadikan prioritas agar tradisi untuk nongkrong di rest area yang menjadikan bottleneck itu kita reduce. Jadi kita tambah posko kita di rest area ini demi kenyamanan para pemudik sekalian. Betul. Ya Pak Gubernur. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Pak Lutfi tadi sudah dijelaskan yang awal segmen 1, kemudian segmen 2 ini yang nanti oleh pemudik nih, calon pemudik nih ya. Terkait dengan apakah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini juga menyediakan mudik gratis. Nah, ini yang di tengah efisiensi ini kan masyarakat, wah mumpung ada mudik gratis nih. Ada nggak Pak di Pemprov Jateng? Kita memang setiap tahun menyediakan ya, artinya untuk memberikan pelayanan, kemudian nafasnya adalah kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Tengah yang di wilayah perantauan, khususnya dari Jakarta, Bandung, itu memang sengaja kita fasilitasi agar dia secara bersama-sama mempunyai kebersamaan di antara mereka. Tanggal 26 itu di Taman Mini akan kita kumpulkan, silahkan bagi warga Jawa Tengah, teman-teman dari Jawa Tengah seputaran Jakarta, di Taman Mini kita siapkan hampir 262 bis. Wah, luar biasa. Jadi ya, pada tanggal 26. Jadi di 262 bis ini silakan nanti masyarakat Jawa Tengah untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek bisa ke sana. Titik kumpulnya di sana ya, Pak? Titik kumpul ke sana, dan tepatnya adalah jam 10. Bahkan saya nanti dengan seluruh OPD maupun Bupati akan melepas ke sana. Kemudian yang kedua di Bandung, tepatnya itu di Kodiklat. Kita siapkan juga hampir 22 bus. Jadi kalau di Jakarta itu tanggal 26, maka di Bandung tanggal 27. Nah, yang nggak dapat tanggal 26-nya bisa nyusul 27-nya. 27 di Bandung, di Kodlikat kita siapkan 22 bus. Jamnya tetap, yaitu jam 10. Manakala bis nanti ketinggalan, kita juga menyiapkan kereta api. Jadi kereta api itu di stasiun Senen. Stasiun Senen itu tanggal 27, 8 gerbong. Wah. Itu pagi hari, kemudian sore hari pun kita siapkan 8 gerbong. Jadi ada 16 gerbong. Di tanggal yang sama ya, Pak ya? Di tanggal yang sama, yaitu tanggal 27. Jadi 26, artinya 27. Masyarakat bisa memilih apabila tanggal 26 di Taman Mini ini bis 262,
Kemudian di Bandung itu tanggal 27 itu di Kodrikat kita siapkan juga 20 dabes. Di tanggal 27 nanti kita siapkan juga masyarakat kita untuk yang naik kereta api itu 8 gerbong sudah kita siapkan. Termasuk pagi hari 8 gerbong, kemudian sore hari pun ada 8 gerbong. Jadi itu kita full 26-27 ini ya Bapak ya? 26-27. 26-27, jadi jalur yang mau naik kereta boleh, yang naik bis boleh, tapi jangan lupa titik kumpulnya tadi ya, jangan sampai yang di Bandung nanti lupa atau yang di Jakarta lupa. Jadi sudah disesuaikan tanggal dan keberangkatannya. Termasuk arus pulangnya, arus balik. Jadi arus balik itu di Solo Balapan ya, kita siapkan juga tanggal 9 April Solo Balapan, di Tawang, stasiun Tawang dan Solo Balapan. Solo Balapan. Nanti kita siapkan. Baliknya tanggal 9 April. Okay. Jadi sudah siap-siap nih yang mau packing, yang mau mudik, jangan lupa tanggalnya yang dicatat ya. Dan syaratnya harus datang kemana nih Pak untuk langsung datang atau store KTP atau gimana nih? Daftar. Jadi didaftarkan, silakan nanti mekanismenya lewat bupati atau dinas terkait di kabupaten kota, lurah juga bisa. Nanti dikomandonin atau di pool atau dikoordinir ya, biar nanti secara selektif kita bisa menghitung kuantitasnya yang mudik. Jadi serasa kayak dimanjakan gitu ya Pak ya. Disediain gitu kan alat ini. Kita ya. Melayani masyarakat ya Allah. Iya benar. Dan posko gratis tadi juga mudik gratis sudah disediakan, kemudian posko-posko seperti posko kesehatan, kemudian posko-posko yang tadi disampaikan oleh Disub dan lain sebagainya juga sudah ada titik-titiknya. Kemudian yang rest area, biasanya pemudik kan kalau ngumpul di rest area susah yang di toiletnya, biasanya antriannya luar biasa panjang. Dan ini sudah diantisipasi juga ya. Sudah. Jadi sudah clear semuanya. Jadi rata-rata di rest area itu kan mereka sholat. Iya betul. Kalau jamnya sholat. Kemudian yang kedua ke kamar kecil. Kemudian yang ketiga kadang-kadang kalau dia mendekati buka puasa, dia buka puasa di situ. Ini yang susah mekanismenya diatur. Padahal durasinya kendaraan itu kan per menit per jam volume dihitung. Betul. Kalau rest area itu makanya nanti pagi ya, nanti siang kita lakukan rapat koordinasi lintas sektoral. Pengelola jalan tol, pengelola rest area, kemudian kita termasuk jajaran lain untuk kita ikutkan. Bahkan untuk rapat lintas sektoral hari ini kita akan undang dari Jakarta. Baik itu Damri, kemudian Jasa Marga, Jasa Raharja, kemudian Pelni, kereta api, Garuda pun saya undang. Biar secara holistik kita bisa ngadakan menyeluruh ini ya, berarti benar-benar biar matang nanti tidak ada kemacetan yang menumpuk seperti itu sudah nggak ada ya insya Allah. Betul. Harapannya gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini termasuk salah satu yang kemarin ibu-ibu pada nanya nih, nanti persiapan Lebaran. Biasanya ini kan harga-harga sudah pada naik, bahan pokok, sembako kayak gitu-gitu. Kira-kira ada semacam sidak untuk bahan pokok ataukah sidak pasar atau operasi pasar gitu nggak Pak? Kita sudah siapkan apabila terjadi lonjakan maka kita lakukan operasi pasar. Memang kita punya beberapa metode, diantaranya kita punya kendaraan mobiling yang kerjasama dengan BI, di mana kalau terjadi adanya suatu kelangkaan atau kenaikan harga maka kita intervensi. Termasuk di beberapa kabupaten sudah ada outlet-outlet kita yang nantinya akan kita gunakan untuk apa? Untuk penetrasi harga. Di samping penetrasi mungkin kita kerjasama dengan bulog-bulog kita dan lain sebagainya. Tapi prinsip selama ini naik biasa, cuman jangan sampai terjadi kelangkaan. Kita koordinasi dengan Polda, jangan sampai ada penimbunan dan lain sebagainya. Sehingga penetrasi ini kita lakukan.
Kadang kalau masa-masa menjelang Lebaran ini kan orang-orang pedagang kadang bilang meremo gitu loh Pak, wayah meremo. Sementara kalau masyarakat kan bilang, aduh jangan mahal-mahal. Nah itu dia berarti sudah ada persiapan untuk sidak seperti itu, operasi pasar juga sudah dilakukan dan koordinasi dengan kepolisian juga ya Pak ya terkait dengan semoga tidak ada penimbunan seperti itu. Bapak kita mau nanyakan lagi terkait dengan persiapan untuk Lebaran 2025 ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Lutfi, tadi kita juga sudah ngobrol terkait dengan posko yang disediakan, kemudian persiapan langkah-langkah yang sudah disediakan untuk kelancaran arus mudik, termasuk juga dengan mudik gratis. Dan sembako ini terkait sembako lagi nih Pak. Biasakan ibu-ibu biasanya ini ya sembako ini yang utama. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Lutfi bahwa insya Allah ini semuanya stoknya aman. Operasi pasar jika diperlukan akan dilakukan. Tapi hingga saat ini semuanya juga sudah aman ya Pak ya. Dari Bulog sendiri juga sudah aman. Jadi begini, kita tiap hari melakukan upgrade ya. Jadi kita punya pantauan namanya bak pokting. Jadi bahan pokok penting yang dimana dinas terkait ikut serta, termasuk beberapa OPD kita libatkan dan kita menggandeng Polda. Tapi prinsip terhitung sampai sekarang di 35 kabupaten stok cukup. Contohnya misalkan beras kita masih punya stok 370.000 ton. Kemudian minyak goreng kita punya stok 3,8 juta ton. Kemudian gula 65 ton. Kemudian bawang putih 4 ton. Kemudian daging ayam 6,6 ton. Sampai ke telur aja kita punya stok 11,8 ton. Artinya aman ya Pak ya. Secara kuantitatif aman untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi untuk yang BBM juga yang ada di Jawa Tengah ini juga. Jadi BBM di tempat kita nanti akan terjadi kalkulasi kenaikan hampir 13%. Nanti pagi, nanti siang kita rapatkan lagi apakah itu nanti perlu penambahan dan lain sebagainya. Iya, karena kalau arus mudik ini kan memang mobilnya lumayan kencang juga ya Pak Lutfi ya. Dan tadi juga sudah, jadi bagi Anda pemirsa yang ada di rumah nggak perlu was-was, pokoknya di Jawa Tengah nih udah adem ayem aja, seperti itu kurang lebihnya. Pak, kalau yang tadi sudah, kemudian yang persiapan nih dari UMKM, pariwisata di Jawa Tengah, karena kan banyak orang yang datang ke sini dari luar Jawa Tengah pada ke sini, pasti mereka pinginnya pulang juga membawa kenangan gitu. Betul. Ada persiapan apa nih Pak untuk yang pertama mungkin gini ya, untuk tempat-tempat wisata terutama, karena mereka kan kuliner wisata itu dua mata rantai nggak bisa dipisahkan. Betul. Jadi kuliner wisata, golek oleh-oleh untuk pulang mudik maupun untuk saudara sanak keluarga di kampung. Dan ini secara otomatis saya sudah rapat dengan Dinas Pariwisata maupun Dishub, terutama Dishub untuk melakukan cross check ram check ya. Saya tidak pengen kejadian di mana itu di Selawi kemarin wisatanya remeblong masyarakat korban, itu tidak akan ram check. Jadi tempat-tempat wisata, pengamanan, ketertiban, jalur kita siapkan. Dan yang kedua, UMKM kita kan besar sekali. Jadi di Jawa Tengah itu hampir 150.000 UMKM mikro. Artinya ini sangat mendukung sekali apabila dijadikan, kalau orang Jawa bilang itu, bahasa kita itu perpekan. Perpekan itu berlomba-lomba pada saat Lebaran untuk menjual barang UMKM-nya wilayah kita. Dan ini nanti dinas terkait akan secara tidak langsung akan melakukan pembinaan bagi mereka sehingga akan mempunyai daya tarik bagi masyarakat yang mudik maupun yang akan kembali untuk UMKM kita lebih otomatis juga roda perekonomiannya semakin lancar seperti itu ya Pak ya. Berarti dari pariwisata sudah, kemudian UMKM juga sudah disiapkan. Jadi bagi Anda pemirsa yang mau mudik nggak perlu khawatir, Jawa Tengah semuanya sudah ready. Termasuk dengan ini Pak, kalau tadi tagline dari Jawa Tengah sendiri untuk mudik ini pemirsa, masyarakat mungkin biar mudik aman, keluarga nyaman gitu ya Pak ya. Jadi kalau di Jawa Tengah nggak perlu khawatir lagi. Jadi mudik aman, keluarga nyaman, dan tapi mudik. Kalau Jawa Tengah mudik kangen, balik senang. Nah, mau balik senang.
mudik kangen, balik seneng. Iya, karena mudik kan pulang kampung, kangen keluarga itu ya Pak ya. Dan pulangnya membawa kenangan dengan penuh kesenangan. Apalagi di Jawa Tengah ini arus lalu lintasnya juga alhamdulillah lancar. Persiapan infrastruktur juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa infrastruktur semuanya sudah rapi. Setidaknya minimal targetnya tadi H-15. Nah, ini H-15 sudah ready. Jadi nggak perlu was-was nanti di Jawa Tengah jalannya gini-gini, nggak. Insya Allah semuanya sudah baik. Kemudian untuk stok sembako bagi ibu-ibu sekalian, stok sembako tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa alhamdulillah di Jawa Tengah ini aman, terkendali semuanya. Mungkin Pak Gub ada himbauan buat pemirsa sekalian. Baik masyarakat kita khususnya Jawa Tengah dan sekitarnya atau mereka yang akan melakukan mudik dan ke wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, untuk yang pertama patuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian persiapkan fisik terutama kendaraan maupun orang agar titik jenuh, titik lelah di wilayah kita bisa dilalui, yaitu Jawa Tengah itu sendiri. Ingat bahwa keluarga sangat menunggu sekali kehadiran rekan-rekan yang akan mudik, sehingga keselamatan itu yang utama. Kemudian yang kedua, kalau toh memang itu dirasa capek, titik lelah, jenuh, silahkan nanti untuk istirahat di Jawa Tengah dengan di rest area maupun keluar tol. Di wilayah kita sudah kita siapkan UMKM yang bahan oleh-oleh dan lain sebagainya untuk keluarga di rumah maupun kembali. Dan yang terakhir, salam kepada keluarga kita masing-masing bahwa silaturahmi merupakan bentuk suatu sivitas antar kita keluarga yang selalu dibina sebagai umat muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Lutfi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi mungkin next time lagi ya Pak ya, setelah nanti ada rapat-rapat dengan lintas sektoral. Terima kasih atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Malia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.